Akbar. Oke, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di sini Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk Bunga Yunita, Hadir Bu. Asti Winasti, Hadir Bu. Adelia Zahwa Islami, Hadirah Bu. Anissa Ayu Amelia, Hadiroh. Citrania, Hadirah. Ayu Asri Hainun. Hadiroh. Oke. Sebelum kita memasuki materi, Ibu mau tanya, ada yang tahu materi apa kita pada hari ini? Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Oke, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, di mana hijrah Nabi Muhammad SAW itu ke Madinah itu biasanya disebut apa? Gak ada yang tahu? Iya, disebut dengan Yastrib. Nah, Yastrib, kota Yastrib. Iya, kota Yastrib. Nah, di mana pada tahun 622 Masehi adalah perpindahan Rasulullah SAW dan sahabatnya dari Mekah untuk menyelamatkan dakwah Islam dari siksaan kaum Quraisy. Iya, kaum kafir Quraisy. Nah, kita langsung masuk materi ya. Iya Bu. Nah, pada materi pertama yaitu latar belakang, di mana adanya penolakan kaum Quraisy, di mana kaum Quraisy ini menolak terus-menerusan, di mana itu adanya menolak kekerasan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka itu menyiksa dan mengancam nyawa kaum muslimin. Yang kedua adanya peristiwa tahun duka. Nah, di mana peristiwa tahun duka ini tahun ke-10 kenabian disebut Amul Huzun atau tahun kesedihan. Iya. Khadijah radhiyallahu anhu dan Abu Thalib ini dua pelindung Nabi wafat dalam waktu berdekatan. Yang ketiga yaitu Bait Aqobah. Nah, di mana penduduk Yastrib ini atau penduduk di Madinah ini menemui Nabi saat musim haji dan menyatakan keislaman mereka, di mana mereka itu berjanji akan melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu atas izin Allah, di mana setelah kondisi itu semakin genting, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi dan kaum Muslim itu untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah demi keselamatan dakwah Islam. Yang selanjutnya yaitu materi kedua, adanya peristiwa perjalanan hijrah. Nah, di mana adanya malam keberangkatan, kaum Quraisy ini berencana untuk membunuh Nabi, Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib ini menggantikan posisi Nabi di tempat tidur, di mana Nabi tersebut keluar rumah tanpa terlihat oleh musuhnya. Nah, itu ada Gua Sur. Nah, di mana Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Allah melindungi mereka dengan sarang laba-laba dan sarang burung merpati di mulut gua. Yang ketiga adanya perjalanan ke Madinah, di mana Nabi ini mengambil jalur itu tidak biasa melalui pesisir. Abdullah bin Urakit menjadi petunjuk jalan, berjalannya memakan waktu sekitar 8 hari. Yang terakhir yaitu waktunya tiba di Madinah, di mana penduduk Madinah tersebut menyambut Nabi dengan nyanyian Tola'al Badru Alaina. Coba semua anak-anak sekalian, Tola'al Badru Alaina. Iya. Nah, di mana penduduk Madinah tersebut itu menyambut Nabi dengan menyanyikan Tola'u Badru Alaina. Nah, di mana Nabi membangun Masjid Kuba, masjid pertama dalam Islam. Materi selanjutnya yaitu hikmah dan manfaat dari hijrah.
di mana yang pertama yaitu adanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hijrah itu mengajarkan bahwa berusaha semaksimal mungkin itu harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita juga anak-anak ibu juga sekalian itu kita harus berusaha dan diiringi dengan doa ya. Yang kedua yaitu persaudaraan, di mana di Madinah ini Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor serta menciptakan ikatan yang kuat antara sesama muslim. Materi yang ketiga yaitu membangun peradaban, di mana hijrah ini menjadi titik awal pembangunan peradaban Islam, masjid konstitusi di Madinah dan sistem sosial yang adil. Yang keempat yaitu pengorbanan di jalan Allah, di mana kaum muslimin saat itu meninggalkan harta serta kampung halamannya demi menjaga keimanan. Berarti ini itu mengajarkan bahwa iman itu lebih berharga daripada dunia. Ya. Yang terakhir yaitu awal kalender di hijrah, di mana peristiwa hijrah ini menjadi petanda tahun pertama kalender Islam, yaitu tanggal 1 Hijriah, di mana ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Oke. Itu materi dari Ibu, dan kini kita akan memasuki kuis interaktif. Tadi sudah Ibu jelaskan ya semuanya. Ya. Di sini kita akan menjawab, apa sebutan tahun kesedihan dalam Islam? Iya benar, Al-Huzun. Tepuk tangan dulu untuk Asti. Yang kedua itu, siapa menggantikan Nabi di tempat tidur saat malam hijrah? Ali bin Abi Thalib. Iya benar sekali, Ali bin Abi Thalib. Nomor 3, di mana Nabi dan Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari? Guazur. Nomor 4 yaitu apa nama perjanjian penduduk Madinah dengan Nabi? Ibu, Iya. perjanjian Aqabah. Iya benar sekali, perjanjian Aqabah. Yang 5 yaitu masjid pertama yang dibangun Nabi saat di Madinah adalah masjid. Siapa yang tahu? Masjid? Ya, Masjid Kuba. iya benar sekali, Masjid Kuba. Yang nomor 6, siapa sahabat yang menemani Nabi hijrah ke Madinah? Abu Bakar Asyidin. Iya, Abu Bakar Asyidin. Badal 1 tubuh apa? Nomor 7 yaitu apa yang melindungi mulut Guazur menurut riwayat? Laba-laba. Iya benar sekali, jawabannya B, sarang laba-laba dan sarang burung. Nomor 8, lagu penyambutan Nabi di Madinah adalah Tola. Iya benarnya B. Oke. Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansor, kaum Ansor. iya benar, kaum Ansor. Yang terakhir, hijrah Nabi terjadi pada tahun berapa Masehi? Lupa. Lupa Bu. Oke. Lupa Bu. Pada tahun 622 Masehi. Yeay. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baiklah, Ibu akan menampilkan sebuah video di mana anak-anak sekalian yaitu menganalisis dan melihat apa yang bisa kita simpulkan atau apa yang bisa kita dapat dari video yang Ibu berikan atau Ibu tunjukkan di depan ini. Kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj.
Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, panen kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansar, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansar yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat Muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Bukan semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darul Nadwah. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, baru sedapatnya pasti akan menyerang. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan. Namun, tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian, muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Setelah peristiwa Darul Nadwah itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuhan. Bagus. Malam ini kepunglah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi. Namun, Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman, Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya engkau berangkat hijrah ke Yastrib. setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah bergegas menemui sahabatnya Abu Bakar. Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah ke Yasrib. Izinkan aku menemanimu ya Rasulullah. Atas izin Allah, Abu Bakar pun menyiapkan segala macam kebutuhan, dimulai dari unta tunggangan, pakaian, hingga makanan. Setelah semua persiapan selesai, Rasulullah pergi menemui Ali bin Abi Thalib. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasul kemudian meminta agar Ali tidur di atas kasurnya dan memakai selimut miliknya. Setelah keadaan membaik,
meminta agar Ali menyusulnya ke Madinah. Sebelum malam tiba, Rasulullah diam-diam keluar dari kota Mekah. Ali menjalankan perintah Rasul dengan baik. Dia berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya di atas kasur milik Rasul. Aku melihat Muhammad masih tertidur. Kita tunggu gelap. Saat itulah kita akan beraksi. Mereka tidak menyadari jika yang berada di dalam rumah itu bukanlah Rasulullah. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, para pemuda itu menyerbu ke dalam dan mendobrak kamar Rasulullah. Dia bukan Muhammad. Cepat, pindah seluruh rumah. Mereka pun mencari Rasulullah ke seluruh penjuru rumah, dan ketika tidak menemukannya, mereka pun menghajar Ali dan memintanya buka mulut. Cepat katakan di mana Muhammad berada. Namun, Ali tidak sekalipun membuka mulutnya. Para pemuda Ini video yang sudah ibu tampilkan, ibu akan membagi dua kelompok, yaitu kelompok satunya Asti, Bunga, dan Citra, dan untuk kelompok duanya Adel, Anissa, dan Ayu. Di mana ibu akan memberikan pertanyaan dan perwakilan satu kelompok itu menjawab ke depan. Untuk kelompok satu yaitu tugasnya ceritakan mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Itu sudah dijelaskan di video tadi. Untuk kelompok dua yaitu ceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju Madinah. Oke, Bu. Ibu, mohon maaf untuk pertanyaan kelompok 2 tes apa ya? Untuk pertanyaan kelompok dua yaitu ceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Bu, bukannya itu kelompok kami, Bu. Ya, kelompok dua. Kelompok satu ya? Kita tuh kelompok Oh, satu. kelompok satu. Kelompok Oke. 2 bukan yang itu. Gimana? Kelompok 2 ada. Kita tuh dia pikir dia kelompok 2. Oh, salah. Oke. Soalnya Bu, kamu kelompok berapa? 1. Oh, Beda anak maju guys. Yang perjalanan hijrah Nabi ke Madinah kelompok 2. Sudah. Apakah ada kesulitan untuk kelompok satu? Enggak, Bu, aman. Kelompok dua aman? Aman, Bu. Apakah kelompok satu sudah dan kelompok dua? Sudah, persilakan untuk maju. Baik. Jadi masaknya tak? Kelompok satu bukan? Kelompok siapa yang mau maju? Ibu persilakan. Baik, Bu. Oke, untuk kelompok satu, ibu persilakan. Baik, Ibu, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah karena adanya tekanan dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Sehingga pada saat kaum kafir Quraisy merencanakan untuk melukai Nabi, Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah karena di sana ada kaum muslimin yang akan membantu Nabi. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok satu. Dan untuk kelompok kedua, perwakilan. Bu, saya akan menjelaskan tentang perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi perjalanannya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Bu. Nah, pada awalnya Nabi itu digantikan oleh Abu Talib di ranjang.
Ali bin Abi Thalib Ya. diantaranya untuk mengelabui musuh. Kemudian Nabi dalam perjalanan itu secara rahasia di sana Nabi juga bersembunyi di Gua Sur itu selama 3 hari. Kemudian dalam perjalanannya setelah sampai ke Madinah di awalnya itu membangun masjid yaitu Masjid Kuba dan disinggah di sana selama beberapa waktu. Kemudian tibalah Nabi di Madinah. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, di mana kesimpulan dari video ini yaitu di mana hijrah Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan kita tentang kesabaran, keberanian serta pengorbanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hijrahnya ini menjadi awal perkembangan Islam yang lebih maju dan lebih kuat. Jadi kesimpulan Jadi di mana kesimpulan dari video yang sudah kita tayangkan dan anak-anak ibu sudah maju ke depan untuk menjelaskan yaitu di mana Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan tentang kesabaran, keberanian, pengorbanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hijrahnya ini menjadi awal perkembangan Islam untuk lebih maju dan lebih kuat. Ya, mungkin hanya itu. Bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkesan, Ibu minta maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama untuk kita pulang ya. Pada ketua kelas. Ibu berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ibu izin pamit ya anak-anak. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.